Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Habib Official di Alila Studio Podcast. Hari ini saya kedatangan tamu spesial dari Medan. Ini dia Hikmah, ya merantau dari Medan ke Kota Batam. Ini tujuan dia apa? Nanti kita mungkin tanya-tanya sedikit lah. Kira-kira tujuan Hikmah ke Batam ini tujuannya untuk apa? Apakah untuk kerja atau kuliah sambil kerja? Hai, tujuan di Batam sih bang, kuliah kerja, gitu. Kuliah kerja. Kira-kira pengalaman yang Hikmah rasakan antara di kampung dengan di Batam itu seperti apa? Ada perbandingan nggak? Kalau perbandingan sih banyak banget. Banyak. Ada positifnya, ada negatifnya, ada poin plus dan ada poin minusnya gitu. Seperti apa itu? Poin plusnya sih kalau kita di Medan tuh ya bersama keluarga, terus ya kuliah aja gitu. Nah, sedangkan di Batam nih ada poin plusnya juga, kita itu kerja sambil kuliah. Nah, buat teman-teman yang kuliah di Jogja tuh kan masih ngandelin duit orang tua tuh. Iya, betul. Nah, beda lagi sama kita yang di Batam nih kan. Kita tuh dapat gaji, bisa biayain kuliah sendiri, bisa biayain hidup sendiri gitu, Bang. Ya, jadi sekarang Hikmah kuliah di universitas apa nih? Nah, sekarang kuliah di Universitas Putra Batam dan bekerja di PT Schneider. Jurusannya? Jurusannya teknik industri karena kembali lagi kan ke Batam tuh adalah kota industri. Jadi di situ aja gitu. Berarti planning Hikmah dari Medan ke Batam untuk ngambil apa? Jurusan teknik industri. Karena dalam benak atau pikiran Hikmah bahwasanya di Batam itu adalah Batam kota industri seperti itu ya. Betul. Oke. Selama ini organisasi apa yang sudah Hikmah jalankan baik di kampung maupun di sini? Kalau untuk organisasi sih kalau di Batam belum ada bang, Belum ada. nol sama sekali nol. Kalau di kampung? Nah, kalau di kampung ada beberapa kayak Rapala, Remaja Pecinta Alam, ada Persada, Persatuan Sahabat Cerdas gitu bang. Nah, ini kita kayak Persada nih, kayaknya agak menarik ini. Persada itu tugas atau tata cara kerjanya itu seperti apa? Nah, Persada ini kepanjangannya Persatuan Sahabat Cerdas. Hai teman-teman Persada yang ada di Tapanuli Selatan bang. Tapsel ya? Ya, khususnya di Kecamatan Batang Toru. Batang Toru. Jadi Persada ini dibentuk oleh program CSR Martabe. Di sana ada PT Tambang Emas Martabe namanya. Jadi CSR ini untuk ke masyarakat gitu kan. Jadi dibentuklah relawan-relawan yang emang murni untuk membantu anak-anak di sana, untuk membantu membaca, menulis, mendongeng dan sebagainya, gitu, Pak. Jadi tujuan Hikmah di Batam nih ketika kalau ada organisasi nih ya, ketika Hikmah mau bergabung di organisasi, apa tujuan Hikmah untuk bergabung di organisasi nanti? Tujuan saya yang pertama itu ya ingin mengembalikan lagi masa-masa saya ikut organisasi di Persada, kebersamaannya, teman-temannya, relasinya, aktivitas yang bermanfaat, seperti itu sih Bang. Ya apalagi kan kuliah kan, kalau nggak berorganisasi juga memang mungkin menghambat juga sih Iya. untuk relasi ya. Ini yang mungkin pertanyaan terakhir nih. Kira-kira Hikmah tinggal di Batam, itu lokasinya di mana? Siapa tahu teman-teman subscriber mau kenal lebih lanjut dengan Hikmah ya, saudara kita dari Sumatera Utara. Iya. Kecamatan Batang Toru namanya. Agak susah agak susah sebutnya. Kalau teman-teman tahu Kecamatan Batang Toru, ya kalau teman-teman tahu Sipirok, Padang Sidimpuan itu dekat tuh. Sidumpuan. Jadi selain kuliah dan kerja, kuliah dan kerja nih Hikmah, itu aktivitas di selang-selang waktu itu apa saja yang dikerjakan gitu. Mungkin ada entah mengurus apa gitu.
Scroll Instagram. Berarti Rebahan. kalau bahasa Instagram, kalau YouTube kan YouTubers. YouTuber. Nah, kalau Instagram apa tuh? Instagramer mungkin. Instagramers ya. Facebooker ini. Enggak sih, tapi lebih kalau ada waktu luang biasanya lebih ke manjain diri sendiri, pergi healing gitu loh, tau nggak Bang? Gitu. Ya ibaratnya pergi ke pantai, kemana aja Refreshing gitu lah ya, refreshing. Karena kan di kamar juga jenuh gitu loh. Iya, siapa aja pasti gitu, jenuh juga kalau cuman hanya di situ-situ aja gitu kan. Kita juga pengen mencari suasana baru gitu Iya, kan, entah benar. refreshing ke pantai atau ke mungkin tempat-tempat wisata dan lain sebagainya kan. Jadi ya untuk menghilangkan rasa suntuk ya begitu ya. Iya, bener Bang. Sekarang Hikmah udah berapa tahun nih? Udah 1,5 di Batam. Udah cukup lama juga lah, berarti udah menjadi orang Batam nih. Iya sih, tapi di awal-awal ke Batam tuh Bang rasanya kayak ngapain sih ke Batam gitu. Apalagi di pikiran orang Medan itu Batam tuh negatif banget. Di negatifnya dalam sisi ya Batam tuh tempatnya nggak baik loh untuk perempuan gitu. Nah ternyata pas Hikmah di Batam nih, ternyata jauh gitu loh. Nggak seperti apa Nggak yang seperti yang disampaikan. mereka bayangkan Iya. gitu loh. Apalagi buat teman-teman yang di Jogja tuh kan pada bangga nih almetnya keren-keren gitu. Tapi lebih bangga lagi kita nih orang Batam Bang. Kenapa? Karena kita tuh udah selangkah lebih maju dari mereka. Karena pertama kita tidak menyusahkan orang tua. Kedua, kita itu bekerja dan kuliah. Jadi ketika kita lulus nih, jadi kan mereka kan mau ngambil pengalaman kerja, bener nggak sih Bang? Iya, betul. Nah, sedangkan kalian yang di Jogja itu kan cuman modal kuliah aja atas nama universitas aja gitu kan. Kok kita udah ada skillnya gitu. Jadi Gitu. berarti di Batam ini ketika kita sampai ke Batam berarti kita sudah mandiri. Bener. Nah, jadi kita kalau mau pengen belajar mandiri di Batam Iya. tanpa menyusahkan orang tua ya. Kalau untuk kuliah kemudian untuk aktivitas lain kalau di Batam kita bisa kuliah sambil bekerja Iya, atau kerja benar. sambil kuliah. Jadi untuk biaya kuliah sudah dari kita gitu. Iya. Jadi kemandirian itu sudah bisa terbentuk di Batam gitu ya. Iya, bener Bang. Jadi Hikmah berarti kuliah sambil kerja untuk membiayai kuliah dari hasil kerja tadi. Ya alhamdulillah itulah mungkin pengalaman ya. Namanya juga pengalaman di mana bumi di mana bumi dipijak, Ya, disitulah di situ langit dijunjung. langit dijunjung. Dan bener juga Bang pepatah yang kita itu seperti perhiasan. Jadi kemanapun kita dilempar mau di lumpur ya tetap perhiasan seperti itu. Ya Itu. namanya kita sebagai manusia ya namanya semut aja bisa hidup. Iya. Apalagi kita Bener. manusia yang diberikan akal, kemudian diberikan ya fisik yang sempurna. Iya. Kembali lagi ke niat kita di awal gimana. Ya semua itu kan berpulang pada niat juga ya. Innamal a'malu binniyat. Niat. Segala sesuatu itu pasti harus dengan niat kita yang tulus. Kalau memang niat kita baik, niat kita tulus, insya Allah semua akan dipermudah gitu. Nah, jadi kita segala sesuatu yang mau kita jalankan dengan apa yang kita inginkan itu kalau tanpa niat juga nggak bisa. Iya, Harus benar dengan banget. niat. Niat, berdoa, kemudian ikhlas apa yang kita dapatkan hari ini seperti itu. Iya, benar banget. Oke, mungkin ada lain lagi yang pengalaman-pengalaman lain gitu. Pengalaman lain banyak banget sih sebenarnya Bang. Kita pertama kali nih ke Batam nih, ternyata kita kan ngerasa kayak hidup kita itu, kok rendah banget ya, kok miskin banget ya, kok gue terlahir begini ya, keadaannya begini ya. Ternyata pertama kali nih lampu merah nih nampak ada anak-anak yang jual koran, ada ini, wah ternyata tertampar. Oh ternyata ada yang lebih terpuruk dibanding kita gitu. Jadi rasa bersyukur kita lebih tinggi semenjak di sini. Terus buat temen-temen juga nggak ngira kalau kita itu ngelakuin aktivitas di Batam itu nggak yang negatif sih sebenarnya ya kan Bang. Ada banyak. Bahkan kalau kita bekerja saja di sini sudah UMR-nya lebih besar dibanding kita di desa gitu kan. Jadi wah Anda yang
masih di desa, masih di titik itu saja, nggak berani ngelangkah. Lebih baik ngelangkah sih kalau menurut hikmah gitu. Karena pengalaman kalau cuman hanya di situ-situ aja juga, Iya. ya ini sih. Contoh kita atau di mana lah penilaian kita terhadap Batam bahwasanya Batam adalah tempat maksiat. Iya. Karena mereka belum ke sini. Iya, karena sebenarnya mereka itu harus saring dulu sebelum di-sharing gitu loh, Bang. Iya, betul betul. Bener kan? Gitu. Jadi kalau ketika kita sudah di Batam, oh ternyata Batam begini ya. Heeh. Kalau kita udah sampai di sini seperti Hikmah, berarti Hikmah udah tahu, oh, ternyata Batam bukan tidak seperti apa yang orang lain Iya, bayangkan. benar. Begitu. Ternyata Batam ketika kita mau pengen hidup mandiri, tempatnya ada di Batam. Iya. Jadi mungkin itu saja, ya ini kami diskusi santai terkait pengalaman Hikmah dari Medan, Sumatera Utara, kemudian datang ke Batam, ya salah satu tujuannya adalah dia pengen mandiri, salah satu orang tua yang sudah berpulang ke rahmatullah, ya mudah-mudahan menjadi husnul khotimah, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Hikmah juga mudah-mudahan diberikan kelancaran rezeki, kemudian dipanjangkan umurnya, sehat selalu, dan selalu dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Dan Rabbal kita sama-sama saling mendukung, ya. Mungkin itu saja. Kami undur diri, dan sebelumnya mungkin dari pembahasan tadi mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua, menyinggung mungkin perasaannya, ya kami mohon maaf, beri-beri maaf. Akhirul kalam, saya Hasan mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam hormat kami dari HB Official. Terima kasih.